Viral video perbandingan jalan perbatasan Indonesia dan Malaysia terlihat sangat jauh berbeda. Dalam video tersebut terlihat bahwa jalan di wilayah Indonesia masih berupa tanah dan kurang terawat. Sebaliknya, jalan di wilayah Malaysia sudah beraspal dan terlihat lebih baik. Perbedaan ini menimbulkan diskusi yang semakin meluas di kalangan masyarakat. Jalan rusak di Sabah diperbaiki sehari setelah ditanami pohon pisang. Departemen Pekerjaan Umum Sabah mengunggah foto perbaikan jalan rusak yang sempat ditanami pohon pisang. Gila, pemerintah tetangga kita gercep banget kalau masalah kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan menyerahkan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan menyerahkan sebuah video ini tentang perbatasan antara Malaysia dan Indonesia yang viral itu hari, geng. Dan netizen Konoha dan juga ketua netizen Konoha dibuat iri karena jauhnya perbedaan antara perbatasan Indonesia dan juga Malaysia, geng. Perbatasan Malaysia sangatlah cantik dan juga di aspal jalannya ya, geng ya. Sedangkan perbatasan jalan kita, geng, itu masih tanah, geng, kayak gitu. Dan di perbatasan Malaysia mau masuk itu udah ada penjaganya ataupun tentara macam itulah, geng ya. Bila ingin masuk ke sana ada gerbangnya kayak gitu. Namun di perbatasan ini ya, geng ya. Dan dibuatlah video oleh si ketua netizen, kalau siapa lagi kalau bukan si Kokori, geng ya. Kokori membuat video perbandingan antara jalan-jalan yang berada di Malaysia, yaitu tepatnya di Sabah, namun yang dibandingkan dengan jalan-jalan di kebun ataupun di hutan, geng. Waduh, memang sangat terlaluan si Kokori ini ya, geng ya. Memang sudah habis obatnya, harus minum obat banyak-banyak nih ya. MRI kalau gak ada obatnya, Iki belikan Panadol biar tidak pening kepalanya MRI. Oke, geng, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran video apa saja sih yang Iki sajikan buat kalian semua. Dan ini juga disclaimer dulu ya, geng ya, bukan antara juga menjelekkan Indonesia dan juga Malaysia, supaya pemerintah kita sadar bahwasannya perbatasan antara kedua negara ini penting, geng. Masa kita kalah dan juga netizen-netizen daripada Indonesia masa iri dengan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia? Jom kita simak dulu videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Salam Sabah Maju Jaya. Laporan kerusakan jalan perhubungan yang membabitkan 3 buah kampung. Sejak beberapa bulan yang lalu, pengurusi 3 kampung telah melaporkan ke pihak berwajib mengenai kerusakan jalan tersebut. Walau bagaimanapun, pihak berwajib berkata akan membaiki jalan tersebut bila keadaan cuaca mengizinkan. Ekoran daripada jalan yang semakin teruk telah mengakibatkan kendaraan yang kecil telah mengalami kerusakan. Oleh itu, penduduk kampung telah bersepakat untuk membaiki jalan itu sendiri. Sekian laporan Sabah Maju Jaya. Oh, ini ya, jika jatuh pisang ya, geng ya. Ini kan jalan ke hutan, geng ya. Mereka ini mungkin pergi ke satu pedalaman. Abang ini dibuat satu karena Malaysia, bukan di kampung Malaysia, Ipe. Namun kalau kita pergi ke mana
sangat ironis pemikirannya si Kokori ini ya geng ya. Terlibat mental si MRI ini ya geng, ataupun si Kokori ini ya geng ya. Tidak waras alias gelobok bodoh kayak gitu, itu sudah di apa? Sudah mandi dengan si MRI ataupun si Kokori ini ya. Itu hari Jantung Pisang membandingkan antara perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Kak Jantung Pisang menyebut memang si Kokori, lihat kayak ginilah perbedaan antara Indonesia dan Malaysia kayak gitu. Sepatutnya MRI juga harus mengkritik juga supaya kita rakyat-rakyat yang di bawah itu bisa mendapat fasilitas yang lebih layak kayak gitu dari pemerintahan kita, karena kita juga membayar pajak tiap bulannya tiap tahunnya kayak gitu. Kenapa perbatasan Malaysia cantik dan perbatasan Indonesia tidak cantik? Itu yang malah memrebet ke jalan hutan. Ini MRI memang betul-betul tidak waras menurut ikinya, deng. Itu sedeng kayak gitu. Jadi para netizen Malaysia ataupun orang Malaysia bila diberi kayak gini, gak usah heran, gak usah ambil pusing kayak gitu ya geng ya. Jadi MRI ini memang sudah terlanjur masuk UGD kayak gitu ya geng ya. Apa itu mas? Ya seperti kalau di Malaysia itu paling tekernya Tanjung Rambutan. Kayak di Ipoh itu rumah sakitnya orang tidak waras kayak gitu, harus dimasukkan ke sana MRI ini geng. Oke geng, nggak usah berlama-lama, kita simak video lagi selanjutnya. Jom kita simak. Viral video perbandingan jalan perbatasan Indonesia dan Malaysia terlihat sangat jauh berbeda. Belakangan perbedaan mencolok antara kondisi infrastruktur di perbatasan Indonesia dan Malaysia menjadi sorotan warganet. Isu ini mencuat seiring kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia menjadi 12% yang memicu perbandingan dengan PPN di Malaysia yang lebih rendah, yakni 6%. Banyak pihak mempertanyakan mengapa perbedaan tarif pajak tersebut tidak sejalan dengan kualitas infrastruktur yang lebih baik di Indonesia. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan perjalanan seorang pria yang mengendarai sepeda motor menuju perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia. Dalam video tersebut terlihat bahwa jalan di wilayah Indonesia masih berupa tanah dan kurang terawat. Sebaliknya, jalan di wilayah Malaysia sudah beraspal dan terlihat lebih baik. Perbedaan ini menimbulkan diskusi yang semakin meluas di kalangan masyarakat. Kondisi jalan yang buruk di perbatasan Indonesia dibandingkan dengan Malaysia memunculkan kritik tajam dari warganet. Banyak pihak merasa kecewa karena meskipun PPN di Indonesia lebih tinggi, infrastruktur dasar seperti jalan di wilayah perbatasan masih sangat tertinggal. Beberapa bahkan merasa kondisi ini mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan di daerah terpencil. Selain infrastruktur, perbandingan tersebut juga mencakup aspek perpajakan. Sebelumnya, seorang warga Indonesia yang tinggal di Malaysia membagikan pengalaman belanjanya dengan tarif pajak 6%. Hal ini kembali memicu perdebatan tentang efisiensi penggunaan pajak di Indonesia. Banyak yang merasa bahwa pajak tinggi di Indonesia belum memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pajak ini turut mendorong warganet untuk mencari peluang kerja di Malaysia. Beberapa menyatakan keinginan untuk pindah ke negara tetangga tersebut demi kehidupan yang dianggap lebih stabil dan terjangkau. Fenomena ini mencerminkan frustrasi terhadap kondisi ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Isu ini juga menjadi pembicaraan dalam konteks pariwisata. Sebagian warganet menyarankan untuk memilih destinasi wisata di Malaysia yang dinilai lebih terjangkau dan tertata dibandingkan dengan tujuan wisata domestik di Indonesia. Perbandingan ini semakin menyoroti ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat. Kenaikan pajak layanan di Malaysia menjadi 8% pada awal 2024 tidak mengurangi persepsi positif warganet terhadap negara tersebut. Beberapa layanan masih dikenakan tarif 6% dan hal ini dianggap lebih terjangkau dibandingkan dengan sistem perpajakan di Indonesia. Ketimpangan ini menambah panjang daftar kritik terhadap kebijakan fiskal di dalam negeri. Masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan sehingga tarif pajak yang lebih tinggi dapat sebanding dengan manfaat yang diterima oleh rakyat. Bener banget. Perbatasan Indonesia dan Malaysia seperti ini geng, kayak gitu. Jadi yang kita inginkan itu ya, ini dari masyarakat Kokori. Anda harus berpikir ke situ, jangan memikirkan ego sampean sendiri atau Anda sendiri kayak gitu ya. Ini masyarakat kita ingin menyeluruh kayak gitu. Kalau negara lain ya sudah lah kayak gini. Apalagi ini seorang influencer memperbandingkan atau perbedaan kayak gitu ya. Perbedaan tentang apa? Ya supaya
lebih baik ke depannya negara kita. Lihat perbedaannya. Masih tanah dan sudah aspal negara Malaysia. Kayak gitu perbedaannya ya. Kalau sampai bandingkan dengan jalan yang lumut, jalan pergi ke apa namanya? Pergi ke hutan, sampai bandingkan, aduh, memang Anda ini konslet, betul-betul konslet CMR ini, geng. Lihat, bagus, ada pagarnya, ada penjaganya juga. Waduh, bagus pokoknya, kesananya itu bagus jalannya. Dari negara tetangga nih guys, jalan rusak di Sabah diperbaiki sehari setelah ditanami pohon pisang. Departemen Pekerjaan Umum Sabah mengunggah foto perbaikan jalan rusak yang sempat ditanami pohon pisang. Gila, pemerintah tetangga kita gercep banget kalau masalah kayak gini. Lihat fotonya, langsung ditindak besoknya, beres. Bandingin sama negara kita, coba bikin kalian. Lihat jalan rusak, tanami pohon pisang atau singkong segala macam. Besoknya lihat, pasti masih ada pohon pisang yang nggak bakalan diperbaiki. Karena jangan ngayal terlalu tinggi, nggak bakalan bisa kita kayak gitu. Abang yang di akhir video itu lagi cerdas, lebih pandai, dan lebih prihatin kepada rakyat Indonesia yang berada di pelosok-pelosok kayak gitu ya, MRI ya. Jadi kalau sampean ini memikirkan ego ataupun sudah koyak kayak gitu ya dengan konten-konten kita orang ataupun dengan orang-orang sendiri yang pernah pergi ke Malaysia ataupun orang-orang sendiri yang pernah lihat dengan negara Malaysia tentang perbatasannya seperti ini dan seperti itu kayak gitu ya geng ya. Ya mungkin ada juga sebagian jalan yang tidak elok di negara Malaysia. Namun itu segercep itu lihat ditanamin pohon pisang besoknya udah di aspal. Itu kritikan, itu orang mengkritik di Malaysia langsung dijalankan oleh para pemerintahnya kayak gitu. Nah, yang diinginkan kita seperti itu juga. Semoga jalan-jalan yang berada di Indonesia ataupun fasilitas ataupun infrastruktur apalah itu namanya ya geng ya. Pokoknya itu bisa terlaksana tercepat kayak gitu. Kalau sampean iri ataupun sakit hati tentang ya gak usah jauh-jauh lah. Di Surabaya banyak yang jalan berlobang. Di Surabaya itu kota terbesar nomor 2 di Indonesia. Jangan Anda tipu, jangan Anda bohong, ya. Soalnya ikinya yang balik kampung itu udah melihat sendiri seperti apa. Nanti insya Allah kalau balik lagi ikinya akan videokan kayak gitu ya, geng ya. Biar apa? Biar viral, biar dilihat oleh pemerintah. Wah, ternyata ini harus diperbaiki. Ini jalan apa jalanan ini? Ya jalanan ini untuk masyarakat. Kalau terjadi apa? Kalau masyarakat semuanya terburu-buru terus laju ada lubang jatuh, kan nyawa yang melayang. Itu yang kami inginkan. Makanya jangan pikirkan ego sampean ataupun sakit hati sampean kayak gitu ya. Ente kadang-kadang inti. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini sampai ke Kokori ya. Nanti biasanya dia akan men-screenshot dan membandingkan dengan dengan video-video lainnya ya kayak gitu ya geng ya. Video-video tahun berapa lah kayak gitu pokoknya ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Apapun benar silahkan tegur ikinya ataupun komentari ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video.